siapa yang membaca buku ini, secara tidak langsung dia bertafakur tentang umurnya sendiri. Dan ini penting bagi kita yang sering melupakan kehidupan akhirat, sehingga kita ini merasa seakan-akan yang mati itu orang lain, kita akan tetap hidup, kematian itu milik orang lain. Padahal setiap hari kita dengar kabar tentang kematian. Nah, bagaimana kondisi mereka itu setelah mati? Bagaimana kita mau mengalami kematian yang baik, kehidupan yang membahagiakan? Nah, caranya kita membaca buku ini, kemudian kita renungi agar keyakinan kita bertambah kepada negeri akhirat, supaya hidup kita di dunia ini berada di jalan yang benar. Di tangan saya ada kitab berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yaqdi lahu minal a'mar, yaitu ringkasnya kitab ini biasa disebut Sabilul Iddikar, yaitu jalan untuk merenung, yang dalam bahasa Indonesianya kita berjudul Renungan Umur Manusia. Kitab ini karya seorang guru besar, poros dakwah dan petunjuk, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini namanya sudah tidak asing lagi di bumi Nusantara ini ya. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Tarim, Hadramaut, dan memiliki ilmu yang luar biasa, berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tidak ada yang tidak mengenal beliau di bumi Nusantara ini, khususnya karena banyak sekali di antara umat Islam itu yang mengamalkan ratib, kumpulan zikir-zikir yang dikumpulkan oleh beliau seperti ratib Al-Haddad, atau ada juga zikir-zikir yang beliau kumpulkan Wirdul Latif, dan ada beberapa zikir yang lain. Nah, buku ini menjelaskan tentang perenungan atau peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini menceritakan atau mengajak kita merenung untuk merenungi perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia dari mulai sebelum lahir di dunia ini. Jadi dijelaskan di kitab ini, manusia itu sebetulnya diciptakan serentak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cikal bakalnya manusia ya, bukan manusianya. Cikal bakal manusia itu sebetulnya diciptakan serentak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam sulbi bapak kita Adam, kemudian lahir satu persatu di muka bumi ini. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bagaimana kondisi kita pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia ini. Kita semua pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir ke dunia ini. Kemudian bagaimana proses kelahirannya, lalu bagaimana hidup kita di dunia ini, apa yang harus kita lakukan. Termasuk di dalamnya dijelaskan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah beranjak menjadi dewasa, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai usia dewasa, usia paruh baya, usia lanjut usia, sampai bagaimana cara menghadapi kematian, bagaimana cara menghadapi jenazah, bagaimana cara menguburkannya, dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian berikutnya sampai ke alam berikutnya. Jadi umur pertama adalah alam ruh dan penciptaan. Umur kedua adalah kehidupan dunia ini. Dan ini umur yang paling pendek. Umur yang ketiga, masuk ke umur yang ketiga yaitu alam barzakh. Alam barzakh pada umur ketiga ini, alam barzakh ini dijelaskan kondisi manusia setelah kematian itu bagaimana. Menggambarkan kehidupan alam kubur, di mana amal perbuatan selama di dunia
itu akan mempengaruhi kondisi manusia di alam kubur. Dijelaskan dari mulai masuk ke alam kubur sampai hari kebangkitan. Kemudian masuk ke alam yang keempat. Alam keempat adalah hari kebangkitan dan hari hisab, perhitungan. Nah, di buku ini diuraikan peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat, yaitu mulai dari dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, terus ditimbang amalnya, kemudian ditentukan nasib akhirnya manusia ini arahnya kemana, sampai dijelaskan juga tentang telaga Haud Rasulullah SAW, dijelaskan bagaimana kondisi manusia menyeberangi neraka jahanam di titian sirat itu. Kemudian umur yang kelima adalah surga dan neraka. Dijelaskan pula bagaimana kondisi surga dan kondisi neraka. Nah, siapa yang membaca buku ini secara tidak langsung dia bertafakur tentang umurnya sendiri. Dan ini penting bagi kita yang sering melupakan kehidupan akhirat, sehingga kita ini merasa seakan-akan yang mati itu orang lain. Kita akan tetap hidup. Kematian itu milik orang lain. Padahal setiap hari kita dengar kabar tentang kematian. Nah, bagaimana kondisi mereka itu setelah mati? Bagaimana kita mau mengalami kematian yang baik, kehidupan yang membahagiakan? Nah, caranya kita membaca buku ini, kemudian kita renungi agar keyakinan kita bertambah kepada negeri akhirat, supaya hidup kita di dunia ini berada di jalan yang benar, menuju ke arah yang benar. Nah, buku ini diterbitkan oleh Putra Bumi. Ada juga beberapa penerbit yang menerjemahkan buku ini, tapi penerbit Putra Bumi ini dalam menerjemahkannya dan menerbitkannya punya kelebihan dari penerbit yang lain. Apa kelebihannya? Kelebihannya di sini terdapat bahasa Arab dan bahasa Indonesianya langsung. Dan terjemahan bahasa Indonesianya ini disesuaikan paragraf per paragrafnya dengan bahasa Arabnya. Sehingga orang bisa mempelajari langsung sumbernya dalam bahasa Arab dan membandingkan dengan terjemahannya. Apalagi kalau mereka yang sering hadir majelis taklim, banyak majelis taklim yang mengkaji kitab Sabilul Iddikar ini akan memudahkan karena bisa langsung membaca Arab dan terjemahannya. Jadi baca kitab Sabilul Iddikar, renungan umur manusia. Melalui kitab ini Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajak pembaca untuk selalu mengingat dan merenungi perjalanan hidup, serta mempersiapkan diri menghadapi setiap fase dengan amal soleh dan takwa. Semoga kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.